Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Al-Hidayat, NIM D020325, kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Sejarah ketiga. Abad 17 sebelum Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian, pada zaman Mosai, kemudian meluas ke Yunani, Romawi dan lain-lain. Revolusi industri pada abad 18 sampai 1750 Masehi. Tahun 1878 di seluruh negara bagian Jerman. Di Belgia diadopsi dari zaman pemerintahan Napoleon. Pada tahun 1810 dikeluarkan undang-undang mengenai tambang, pelemburan logam, dan jenis usaha yang sama. Di Denmark sejak tahun 1840, di Swiss pada tahun 1877, di Amerika Serikat pada tahun 1867. Di Indonesia, usaha penanganan masalah keselamatan kerja dimulai pada tahun 1847. Pengertian ketiga. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Secara filosofi, ketiga adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. Tujuan ketiga, universal. 1. Mencegah terjadinya kecelakaan. 2. Mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. 3. Menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Adapun dasar hukum ketiga, Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 14, Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Bab 4, Pembinaan Perlindungan Kerja Pasal 9. Tiap negara kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja, serta perlakukan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Bab 1, tentang istilah-istilah. Pasal 1 Ayat 1. Tempat kerja ialah ruangan atas lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja, bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang diperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Pasal 1 Ayat 2, pengurus ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuai tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Pasal 1 Ayat 6, ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi para pekerja. Penyebab kecelakaan kerja, tindakan karyawannya tidak aman, tanggung jawab pengawas, tindakan atau kelakuan karyawan, kondisi kerja tidak aman, alat perlengkapan yang tidak aman, keadaan yang tidak aman, di luar kemampuan manusia, terjadi karena kehendak Tuhan. Pelindung diri (APD). APD adalah pakaian khusus untuk peralatan yang dipakai petugas untuk melindungi diri dari bahaya. Peralatan APD sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi, terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut, memiliki konstruksi kuat, tidak meningkatkan risiko bagi pemakainya, tidak menggunakan
APD lain yang bersamaan di pakaian bersangkutan. Jenis-jenis APD: pengaman mata, pengaman wajah, pengaman terjatuh, pengaman tangan, pengaman telinga, pengaman pernapasan, pengaman kaki, pengaman kerja, pengaman kepala. Pengertian bahan beracun dan berbahaya menurut Bapeda tahun 1995 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan yang mengandung bahan B3 karena sifat serta konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Sumber jenis dan kategorisasi B3. Limbah B3 menurut PP nomor 12 tahun 1995 dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan karakternya. Kategori limbah B3 berdasarkan sumbernya yaitu A. Limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu. B. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama suatu kegiatan industri. Contohnya kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, korosi, pelarut perak, dan pengemasan. C. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Kategori limbah B3 berdasarkan karakteristiknya yaitu bahan mudah meledak, berbahaya, bersifat reaktif, menyebabkan infeksi, bahan mudah terbakar, menyala, beracun, bersifat korosif dan iritatif, bahan radioaktif, karsinogenik, mutagenik, teratogenik. Pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu. 1. Bahan bakar. 2. Udara. 3. Titik nyala. Kebakaran hanya terjadi jika ketiga unsur tersebut bertemu. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak, dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Bahan ini harus diwaspadai dan ditangani dengan baik, mulai dari proses pembuatan, pengemasan, sampai penyimpanannya. Bahan bakar terdiri dari 2, yaitu bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Ergonomi, ergos atau kerja, nomos atau hukum. Definisi ergonomi menurut Whitsheed dan Couture 1997 adalah kajian yang integral antara pekerja, alat, tempat, dan lingkungan kerja. Menurut Charpin 1985 yang dikutip oleh Sanders, mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerja, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu aman dan menyenangkan. Sistem manusia dan mesin. Walaupun perkembangan teknologi produksi berkembang cepat, namun faktor manusia tetap signifikan dalam menentukan produktivitas pada industri maupun pelayanan. Peran manusia masih diandalkan sebagai komponen dalam proses produksi. Manusia merupakan komponen dalam sistem manusia-mesin. Kedua elemen produksi tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran berdasarkan masukan proses interaksi manusia-mesin. Diilustrasikan oleh Sander pada gambar sebagai berikut. Manusia memperoleh masukan input dengan melihat atau mendengar dari display mesin. Informasi tersebut diproses di otak, kemudian otak memutuskan untuk melakukan melakukan kontrol mesin. Hubungan manusia dan mesin. Hubungan mesin ataupun manusia dikelompokkan menjadi 3,
yaitu sistem manual, sistem mekanik, sistem otomatis.